Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di podcast Jendela Perbatasan. Temukan cerita di balik jendela. Baik teman-teman sekalian, pembahasan kita kali ini di ngobrol santai adalah tentang perjalanan seorang pemudi sebatik yang dimana mempunyai banyak prestasi tentunya. Salah satunya pernah menjadi duta favorit generasi berencana Kalimantan Utara. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Kak Rahima. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Kira-kira sekarang kesibukannya apa Kak? Lebih kesibukan kerja, Kerja, yang lain-lain enggak ada? belum ada. Belum ada, bukan enggak ada ya, tapi Iya, belum ada. belum ada. Iya. Jadi, kira-kira nih Kak, Mhm. apa namanya nih, perjalanan untuk menjadi seorang duta, sebenarnya itu sulit enggak sih Kak? Perjalanan untuk menjadi seorang duta itu bukan hal yang sulit ya, Ya. kalau menurut saya. Mhm. Karena mungkin teman-teman, takutnya berstatement bahwa untuk menjadi seorang duta itu adalah hal yang, sulit ataupun hal yang sangat, sulit untuk dijangkau. Ya. Kalau dari saya sendiri ketika Kakak bertanya terkait bagaimana sih bisa menjadi, suatu menggapai kedutaan, kalau dari Mhm. saya tuh, awal mulanya itu hanyalah untuk mencoba. Heeh, hanya mencoba dan pada saat itu saya masih di kelas, 1 SMA, di mana saya diajak oleh seorang sahabat untuk mengikuti suatu, lomba, yang mana ini lomba merupakan kedutaan yang, sama sekali saya tidak mengetahui apa sih yang dimaksud dengan duta. Jadi pada saat itu, saya bersama dengan sahabat saya mengikuti lomba dan itu, benar-benar juga dipilih dari, guru saya. Jadi Iya. pada saat, saya mulai mengikuti, saya cuman mengikuti, apa saja sih persyaratan-persyaratannya pada saat itu. Ada beberapa persyaratan yang, harus diikuti mulai dari bagaimana kita presentasi, yang harus 7 menit, kemudian Mhm. bagaimana juga kita menampilkan suatu skill yang, wajib dimiliki seseorang. Jadi pada saat, kelas 7 itu Ya. atau kelas 1 SMA saya menampilkan, suatu bakat dan juga menampilkan, apa yang, menjadi, menjadi syarat pendaftaran, yaitu Mhm. menampilkan suatu, eee pidato selama 7 menit dan juga, menyampaikan suatu presentasi selama 7 menit. Jadi pada saat itu saya cuman mencoba dan ternyata saya, lolos, di tingkat, antar bersama dengan teman-teman atau tingkat, sekolah. Dan pada saat itu selanjutnya ke tingkat Kabupaten Nunukan. Namun Ya. teman-teman pada saat itu di tingkat Kabupaten Nunukan saya gagal. Jadi saya Gagal. hanya masuk di 10 besar, padahal sebelumnya saya sudah Mhm. diberi wanti-wanti kepada teman-teman, "Rahima buat visi dan misi ya, nanti, Mhm. insya Allah menang," katanya karena, Rahima menampilkan suatu bakat yang mungkin beda dari teman-teman yang lainnya, karena Iya. pada saat itu menampilkan bakat drum dan, pada saat itu juga pada saat sesi tanya jawab saya bisa, menjawab dengan sempurna. Jadi pada saat itu sudah dianti-anti untuk bagaimana saya bisa menyiapkan visi misi. Namun, mungkin, ada beberapa hal lain yang saya tidak ketahui bagaimana penilaiannya, saya hanya masuk 10 besar dan Ya. mulai dari saat itu teman-teman, saya merasakan, wah saya tidak, menggapai yang saya inginkan untuk menjadi Inginkan. juara satu dan pada saat itu saya bertekad karena dengan kekalahan saya pada saat teman-teman saya dirompikan atau disematkan, selempang, pada saat itu saya berpikir Iya. bagaimana ke depannya, Mhm. ilmu yang saya dapatkan pada saat itu saya harus aplikasikan kepada diri saya, kemudian juga saya akan mengaplikasikan kembali ke sekolah dan alhamdulillah ke depannya, tanpa mengikuti beberapa seleksi lagi, tanpa mengikuti dari tingkat sekolah, kemudian tingkat camat, Iya. dan tingkat kabupaten saya langsung terpilih menjadi, delegasi putri duta genre di tahun 2018 karena di tahun 2018. 2017 saya gagal. Iya. Jadi kalau menjadi, suatu duta itu kedutaan bukan hal yang sulit, namun, hal yang bagaimana kita mau mencoba seperti itu kalau Bagaimana? dari saya, Kak. Iya. Jadi pada intinya yang penting kita mau untuk mencoba ya, Mencoba, berani. Jadi heeh, jangan menyerah sebelum kita mencobanya. mhm, Baik Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, lebih dalam mhm. lagi, mungkin ada nih teman-teman kita di luar sana yang belum tahu sebenarnya duta itu apa sih Kak? Oh iya, Iya. benar benar. Saya juga awalnya duta itu, sama sekali tidak tahu. Saya Ya. kira, hanya, suatu nama yang mungkin hanya biasa-biasa saja atau suatu nama yang, melekat tidak selamanya. Iya. Ternyata duta ini adalah suatu pelopor. Ya. Awalnya saya juga, tidak tahu sama sekali dan saya juga bertanya sama teman-teman, "Duta itu apa ya?" Ya. Dan pada saat saya mengikuti langkah-langkahnya, wah ternyata harus, jalan-jalan seperti, seperti, model
sesungguhnya seperti Miss World Indonesia pada Iya saat iya. itu. Jadi saya tidak tahu, yang harus menggunakan heels betul. Jadi pada saat itu saya tidak tahu sama sekali, oh Iya ternyata, menjadi kedutaan itu adalah suatu pelopor ataupun iya leadership yang menjadi, pemeran, ataupun menjadi apa ya, agent of change iya untuk perubahan ke depannya di, iya. beberapa kalangan. Kalau dari saya kan kedutaan yang saya ikuti bagaimana saya menjadi pelopor ataupun contoh di dalam kalangan remaja pada saat SMA dan SMA. pada Iya saat kelanjutnya ya bagaimana saya menjadi pelopor ternyata di, sekeliling saya. Jadi pada intinya duta itu adalah suatu, apa ya, role model iya. ataupun pelopor bagi Mhm. bagaimana sasaran dari suatu kedutaan yang disematkan, seperti itu, Iya Kak. seperti itu. Oh jadi, duta adalah sebagai suatu agent of Agent, change untuk kedutaan itu kedutaan sendiri, Kak, ya. Nah kalau dilihat-lihat dari postingannya Kak Rahima nih, ternyata Kak Rahima itu adalah seorang duta genre inspirasi, Kak, ya? ya duta genre Heeh. dan, duta genre beda dan duta inspirasi juga beda, Oh beda. heeh. Mhm. 2 kedutaan yang, pada saat duta genre itu disematkan pada saat saya waktu SMA, kemudian duta inspirasi itu saya dapatkan pada waktu kuliah, seperti itu. Jadi Kak Rahima ini menyematkan dua dua duta sekaligus ya, pertama duta genre, Heeh, terus yang kedua duta inspirasi dan inspirasi. juga ada beberapa duta lainnya. Ya. Jadi sekarang gimana Kak, yang duta inspirasi masih berlanjut atau udah enggak nih? Oh ya, Mhm, untuk duta inspirasi itu beberapa jenjang ya, mungkin teman-teman juga boleh lihat di Duta Inspirasi Indonesia, mungkin ada yang mau join. iya Jadi untuk duta inspirasi itu saya ke batch 2 ataupun ke tingkat 2. Jadi ada iya, beberapa batch dan bahkan sekarang sudah ada beberapa, belasan batch sepertinya. Jadi saya batch kedua dan untuk berkelanjutan akan terus berkelanjut, sampai dengan saat ini mhm, dan untuk saya di, batch kedua, mungkin kita hanya apa ya, berjabat selama 6 bulan, oh 6 namun bulan. tetap menginspirasi selamanya. Jadi ada jabatan kalau misalkan, duta genre kita menjabat selama 1 tahun nih teman-teman, Iya, tapi tetap, mengatasnamakan bahwa menjadi duta adalah 1 tahun menjabat atau 6 bulan menjabat selamanya menginspirasi, seperti itu. oh iya. Tetap, mungkin ketika ada regenerasi Mhm, duta, jadi Kak Rahima ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk mereka iya, ya, untuk atau iya kelanjutannya. untuk kelanjutannya gitu. Sebenarnya Kak, untuk menjadi duta itu adalah impian atau Mhm, cuma iseng-iseng aja karena disuruh guru nih, jadi, "Ah, heeh. ya udah ah nyoba," gitu tuh? Atau emang ini impian dari kecil atau ngelihat seorang pernah jadi duta, jadi kepengen juga ikut, Oh iya, gimana Kak? iya. Kalau dari saya Mhm, sendiri mungkin bukanlah suatu impian, iya, tapi mungkin hanya suatu kesempatan. kesempatan. Jadi, ada kala kata orang kita mendapatkan suatu, reward atau mendapatkan suatu rezeki bukan karena apa ya, bukan karena, rezeki, tapi hanya karena kesempatan. Jadi kalau dari saya mungkin saya, eee, menggunakan kesempatan apa yang ada di depan mata. Jadi Iya, memang prinsip saya apa yang ada di depan mata saya itu saya akan aplikasikan. Apa yang mhm menjadi kesempatan itu yang akan saya aplikasikan. Jadi mhm, apa yang ada di depan mata kita itu yang akan iya. kita gunakan. Jadi pada saat itu mulai dari waktu SMA ya, jadi bukan benar-benar suatu impian Bluetooth tapi mungkin, disconnected. suatu kesempatan yang saya Iya betul-betul, apa ya, menggunakannya. Jadi mulai dari waktu SMA saya mulai mendaftar sebagai duta generasi berencana, iya kemudian selanjutnya juga saya pada waktu, kuliah lebih iya banyak lagi ternyata kedutaan lainnya. Jadi iya. saya lebih ke hobi kali jadinya ya, Oh jadi lebih suka hobi? heeh. Heeh, Jadi pada saat mengikuti bukan berarti saya mau dibilang, "Wow, ikut duta lagi," tapi mhm, bagaimana saya lebih senang. Bukankah senang. kita melakukan sesuatu hal yang buat menyenangkan, pada diri kita sendiri. Jadi Iya, saya terus mencoba dan mhm, mungkin tingkat kepenasaran saya bagaimana saya bisa mencoba duta ini, seperti itu. Jadi bukan benar-benar suatu impian yang harus saya kejar sampai sampai kapan pun itu tidak. Tapi, mhm, saya menggapai suatu kesempatan yang apa yang ada di depan mata saya. Jadi waktu kuliah juga saya mencoba duta inspirasi, iya, kemudian juga, terus berjalannya waktu juga menjadi dorongan dari teman-teman sekitar dan juga mungkin orang-orang mhm, sekitar. Jadi ketika ada kesempatan kedutaan saya didorong oleh mungkin salah satunya dosen yang mendorong saya untuk mengikuti, contohnya kemarin ada kedutaan, kosmetik aman di iya, Kota Tarakan. Jadi saya betul-betul didorong dari perwakilan kampus, sehingga saya mengikuti dan alhamdulillah juga mendapatkan reward di sana menjadi duta kosmetik, Kalimantan Utara, Kota Tarakan pada saat itu. Nah, selain itu juga saya mencoba kesempatan pada saat, musim coronanya ya, Kak. iya, Karena di situ kita benar-benar menggunakan waktu di rumah aja, jadi bagaimana saya menghabiskan waktu dengan hal-hal positif, salah satunya itu tadi, dengan mengikuti kedutaan lainnya seperti mahasiswa inspiratif, mhm, kemarin juga sampai ke tingkat nasional, tapi ya begitu lagi kembali ke, daring. Jadi secara online saja pemilihannya, tapi tetap untuk, kinerjanya juga kita melakukan secara luring ataupun secara langsung.
Jadi Ya, saya tetap mengikuti, hal-hal yang menjadi apa yang menjadi kesempatan di depan saya. Jadi bukan suatu iya, hal impian yang dari kecil seperti iya, yang Kakak apalagi katakan lagi, target bukan ya? bukan sama sekali, tapi saya hanya, melihat apa kesempatan ke depannya. Pada saat saya mengikuti Duta Kosmetik, oh ternyata betul-betul juga menjadi, apa ya, menjadi suatu ilmu yang Iya, saya dapatkan bukan hanya untuk orang lain, tapi iya, hanya, menjadi juga untuk diri saya sendiri. iya, Jadi pada saat sebelumnya saya juga pernah menggunakan suatu kosmetik yang berbahan bahaya, mhm, ya. Bagaimana saya pada saat mendapatkan informasi atau telah mengikuti kedutaan ini, oh ternyata hal-hal ini yang harus kita hindari dan iya, ternyata saya pengguna pengguna bahan-bahan berbahaya dan bagaimana saya iya, sudah tahu bagaimana cara menghindari. Jadi bukan, mhm, suatu yang kita impikan banget, tapi bagaimana suatu ilmu yang kita inginkan, seperti iya itu. Bagaimana betul, juga menjadi duta inspirasi, oh bagaimana ternyata kita belajar public speaking. Nah, iya, itulah kesempatan yang saya mau. Jadi, oh ternyata kita ketemu dengan orang-orang lain yang mungkin juga mereka memiliki skill yang lain dan kita bisa berbagi. Jadi, mungkin itu yang menjadi landasan saya, mengapa sih mhm. saya mau mengikuti kedutaan. Jadi, bagaimana juga saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari teman-teman sekitar, dari orang-orang yang positif gitu, Kak. Iya, karena kita kalau mengikuti sesuatu Mhm. bukan berarti kita langsung tahu sepenuhnya kan, Kak, Iya, ya. benar. Tapi kita juga bisa belajar dari situ atau orang-orang yang sudah terdahulu yang mengikuti ajang tersebut, Iya, Kak, ya. benar-benar. Nah, kira-kira nih, Kak, kan biasanya nih orang-orang yang mengikuti duta Mhm. apapun itu, kalau dilihat ternyata tuh, kayak good looking semuanya gitu tuh. Heeh Kira-kira heeh. beauty privilege itu menjadi standarisasi untuk menjadi seorang duta ndak sih? Oke, Mhm, terkait, beauty gitu ya, mungkin suatu suatu penilaian atau iya, kecantikan, mungkin juga ini menjadi beberapa pertanyaan ya dari mhm, teman-teman lainnya iya, dan mungkin juga pada saat, ada adik tingkat atau mungkin teman-teman saya bahkan bertanya dengan hal pertanyaan yang sama. iya, Jadi apakah, apa ya, kecantikan itu menjadi standar untuk mengikuti kedutaan dan bahkan juga ada, mhm, adik tingkat saya ketika mau mengikuti, insecure duluan karena iya, saya tidak cantik Kak, saya tidak ganteng dan itu mulai dari SMA saya mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman mungkin kita patahkan, statement hal ini iya, di sini ya teman-teman. iya, Jadi, untuk menjadi cantik itu ataupun bukan dari standar dari suatu kedutaan, tapi mungkin itu ada beberapa kedutaan lainnya yang mhm, mungkin juga melampirkan di suatu persyaratan. Tapi teman-teman jujur, hal ini bukan hal yang menjadi suatu penilaian utama, tidak teman-teman. Tapi yang menjadi penilaian utama itu adalah iya, ilmu ataupun, skill yang teman-teman miliki, ya. Saya juga memiliki teman-teman dan bahkan saya sendiri juga tidak cantik bagaimana, tapi saya juga menempatkan beberapa iya, semat-semat kedutaan. Jadi, iya, bagaimana cantik itu bukan penghalang kita untuk mengikuti suatu kedutaan iya, dan juga bukan penghalang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan luar lainnya. iya, Jadi bukan hanya kedutaan, tapi makanya jangan sampai dengan, kata cantik kita insecure mhm, untuk bisa maju ke depan. iya, Bagaimana betul, kita bisa, jangan menjadi insecure ketika kita mau mencoba hal-hal lainnya, iya, bukan hanya kedutaan ya teman-teman, mungkin bisa mengikuti lomba tarian mungkin, saya iya, tidak cantik, saya tidak bisa senyum, saya mhm, tidak bisa ini, tidak bisa iya, menampilkan, di depan banyak orang karena saya tidak cantik. Bahkan iya, juga pada saat mungkin yang mau bicara depan umum saya jelek, iya, takutnya dibully, ya. iya, Jadi betul, kembali lagi dengan skill teman-teman, tunjukkan skill teman-teman, seperti prinsip saya, waktu SMP, karena saya kecil, iya, bagaimana saya menutupi dengan saya yang kecil ini bisa menutupi dengan kelebihan. iya, Jadi teman-teman ketika kita mau mengikuti lomba, yang kita tunjukkan adalah kelebihan kita dan kita tutupi dengan kekurangan kita, seperti itu. iya. Jadi sebenarnya kita kalau sudah mempunyai bakat, jangan takut Mhm, untuk men-show bakat kita, Kak, men-show ya, mhm. Nggak boleh insecure duluan, iya, apalagi anak-anak sekarang, kayak anak-anak muda sekarang gitu tuh. overthinking duluan. Iya, Iya suka enggak sih? overthinking duluan Heeh, sebelum mencoba. mencoba, Jadi sebelum kayak kita mau mandi nih, kita udah lihat air, "Oh, nanti nih kayak gini dingin," ingin sampai berimajinasinya tuh main, "Iya, ada pausnya di dalam nih, ada heeh, ini, ada apa." Sebenarnya oke, kalau langsung aja ya iya pasti selesai kan, Kak, ya. iya, Mungkin seperti itu kalau kita, mengimpikan atau ingin ikut suatu ajang tertentu mhm. apalagi kita sudah ngerasa nih kita ini punya kapasitas gitu tuh. Setiap orang punya kelebihan nggak sih, Iya, Kak? iya, Heeh, betul, betul, setiap orang punya kelebihan kelebihan, masing-masing, cuma mhm. bagaimana kita mengimprovisasikan, Kak, kelebihan kita gitu tuh untuk bisa kita mempunyai nilai jual di luar pada Iya, betul akhirnya, betul, iya, dan pastinya kita harus mempunyai nilai jati diri. iya, betul, Kak. Kalau dilihat-lihat nih, Kak, Mhm, anak-anak muda sekarang tuh kan justru jauh banget berbeda sama lingkungan kita yang dulu. mhm. Menurut Kak Rahima seberpengaruh apa sih, Kak, lingkungan? Lingkungan Iya, terhadap terhadap prestasi, oh, terhadap, kesuksesan kita mhm, nanti atau
terhadap jati dirinya kita gitu Kak? Sejauh ini terhadap lingkungan ya itu sangat Mhm. besar sekali teman-teman, tapi yang paling utama, yang harus utama itu adalah faktor internal terlebih dahulu. Iya. Jadi kita benar-benar harus apa ya, harus mengaplikasikan mulai dari faktor internal kita dulu atau mulai dari diri kita sendiri. Jadi faktor eksternal juga menjadi faktor pendorong. Jadi sebenarnya internal itu adalah faktor utama sedangkan eksternal itu hanyalah pendorong. Pendorong. Nah, jadi kembali lagi, lebih besar mana? Apakah lingkungan atau, utama? Jadi yang lebih besar utama yaitu pada diri kita sendiri. Ya, betul. Mulai dari apa sih yang menjadi, apa ya, menjadi trigger kita Mhm. untuk maju ke depannya ataupun yang suatu impian yang kita inginkan. Jadi, Iya, ketika saya membandingkan antara lingkungan dan juga, apa ya, faktor eksternal, yang lebih utama itu adalah faktor internal atau iya, dari diri kita sendiri. iya betul. Karena kita tidak bisa, apa ya, ketika kita semangat, tetapi karena hanya faktor pendorong dan ketika faktor pendorong ini atau faktor lingkungan ini menjatuhkan kita, kita akan jatuh. Iya, Tapi ketika kita bangkit hanya karena diri sendiri, insya Allah ketika kita sudah dirobohkan oleh lingkungan kita, kita tidak akan terpuruk, iya seperti betul. itu. Jadi Paham nggak semua sih? berawal dari Dari diri diri sendiri. kita Iya, sendiri, apapun itu mulai dari diri sendiri. Karena ketika kita sudah bangkit, misal kita bangkit karena mhm, orang tua, iya, bangkit karena orang tua. Seketika orang tua kita mungkin nauzubillah meninggal mungkin, iya, ataupun orang tua mengecewakan mungkin, iya, ataupun orang tua, hal-hal lainnya mungkin. Jadi kita bisa terburuk dan kita tidak bisa bangkit. iya. Nah, jadi faktor pendorong ini juga berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh itu adalah diri kita Diri sendiri. Jadi sendiri. bagaimana mulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita apa ya, menjadi trigger untuk Mhm, kedepannya. Bagaimana sih kita, terpengaruh dengan lingkungan, itu juga sangat berpengaruh sih, Kak. pengaruh. Bagaimana lingkungan Mhm, kita, bagaimana pengaruh lingkungan kita untuk mencapai hal-hal yang positif. iya, Ya, jadi bagaimana, lingkungan kita ini sangat berpengaruh mungkin, mulai dari sejak SMP kali ya, iya, ketika kita sudah, eee, mungkin ini juga bagian dari aplikasi diri saya sendiri atau, apa ya, history dari diri saya sendiri. Jadi iya, waktu SMP saya juga dekat dengan, memiliki sahabat mungkin ya kategori pintar dan saya juga yang kayak biasa-biasa saja dan ternyata saya mengikuti pola belajarnya. iya, Ternyata dia belajar di waktu, apa ya, di waktu subuh, iya, sekitar jam 2 jam 1 malam di situ dia belajar. Dan pada saat itu dia cerita, "Oh saya sudah belajar karena mau ujian." Jadi iya, mau ujian dan dia belajar pada saat jam 2 dan jam 1 dan, hasilnya tuh, luar biasa sekali gitu. mhm. Oh jadi saya ternyata terpengaruh, Terdorong. ya terdorong, wah Mhm, dia sampai dengan ranking 1 dan iya. ternyata saya di ranking 20 itu perbandingan yang jauh kan. Antara Jadi langit pada dan saat bumi. SMP Iya, jadi ketika saya mengikuti pola belajarnya, saya mhm, bangun tengah malam, saya bangun mandi dan saya juga ikut belajar, saya sampai iya, rendam kaki itu pada waktu waktu SMP. Jadi saya sampai rendam kaki, kemudian saya belajar dan saya paling ingat itu belajar PKN yang harus betul-betul kita menghafal undang-undangnya. iya, iya, Karena ada mhm, esai. Jadi saya iya, betul-betul belajar, mengikuti pola-pola belajarnya dan ternyata, apa ya, pada saat penerimaan rapot saya sudah masuk 5 besar. iya, Perlahan saya masuk 10 besar, kemudian saya masuk 5 besar dan saya juga bisa mendapatkan peringkat, 3 besar dan ternyata mhm, pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali. Dan di waktu kuliah juga saya apa ya, memiliki lingkungan yang memang, nilai apa ya, memiliki jiwa-jiwa aktivitas iya, yang kuat dan pada saat itu ya ternyata saya juga terdorong, mulai saya mengikuti suatu organisasi lisan dan ternyata iya, juga pada waktu apa ya, kuliah juga saya menjadi ketua BEM, kemudian juga saya menjadi, bagian dari wakil, apa ya, generasi berencana di Kota Tarakan. Jadi iya, betul-betul lingkungan itu juga berpengaruh, tapi berpengaruh kembali lagi ke yang diri tetap sendiri. menjadi utama adalah diri Iya. sendiri. Pernah nih Kak dengar-dengar orang ngomong atau sempat Mhm. baca lah di mana postingan tuh isinya tuh kayak gini, Mhm. "Berteman sama penjual ikan Kan? akan keciprat bau ikannya," Heeh, gitu. "Berteman sama penjual parfum ya akan akan terciprat bau wanginya." bau Mungkin wanginya. lingkungan bisa kita deskripsikan seperti itulah Iya Kak betul ya betul, singkatnya. Kak. Iya. Sebenarnya Kak untuk menjadi seorang duta atau Mhm, apalagi duta genre atau duta mhm, inspirasi ada mhm. ndak sih Kak tips-tipsnya? Mungkin teman-teman kita Eee, penasaran. Mungkin, sebelum kembali ke tips untuk menjadi duta ya, mungkin juga kita, apa ya, bisa menyampaikan kepada teman-teman podcast Jendela Jendela perbatasan. Perbatasan. Jadi teman-teman bukan hanya suatu kedutaan ya teman-teman, kita bisa mengaplikasikan atau men-show-kan diri ya. Jadi teman-teman juga bisa mengaplikasikan sesuai dengan talent ataupun, karakter teman-teman ataupun
skill yang teman-teman miliki. Karena banyak sekali kita bisa memiliki nilai jual dengan Iya, latar belakang ataupun skill yang kita miliki. Mulai mungkin bisa nari mungkin iya, ataupun penulis. iya, Ya kan iya, banyak penulis-penulis terkenal. Jadi jangan stop dengan kedutaan. iya, Ya karena ada teman saya apa ya, adik kelas yang sudah patah semangat pada saat mengikuti kedutaan itu iya. tidak Tidak lolos. tersampaikan, tidak Oh, pernah iya, lolos-lolos. heeh, Karena apa ya, dari sekolah saya sendiri alumni itu baru 2 generasi yang mendapat sama dengan saya, 2 generasi yang lolos kedutaan. iya. Generasi-generasi sebelumnya belum mendapatkan apa ya, Belum ada yang suatu lolos. kesempatan. Iya, Ya, mhm, jadi, teman-teman jangan hanya apa ya, dengan kedutaan itu suatu impian yang mungkin pada saat kita tidak keterima ataupun belum kesempatan, kita menjadi down. Jadi saya juga sempat menyampaikan kepada teman-teman bahwa iya. ada banyak kesempatan lainnya yang harus teman-teman boleh aplikasikan ataupun teman-teman boleh, apa ya, Coba gitu. coba, Mhm, seperti itu. Jadi kalau tips dari saya bagaimana sih bisa menjadi kedutaan? iya, Satu sih Kak yang paling utama iya, yaitu lakukan semaksimal mungkin ketika ketika kita ingin mau, apa ya, mengikuti suatu lomba, bukan hanya iya. di kedutaan, tapi dengan lomba-lomba lainnya, mungkin lomba pidato, Pidato, iya. heeh, karena saya juga pernah ikut lomba pidato, saya betul-betul mengaplikasikannya secara apa ya, secara sempurna ataupun betul-betul Mmm, totalitas. effort-nya gitu ya. Effort-nya harus Mhm, lebih jadi saya sempat buat video pada saat pidato itu beberapa kali, mhm, saya dengan background rumah yang kayu, saya cari background, yang apa ya, yang bagus seperti yang misal mulus. saya yang mulus-mulus gitu, saya pergi ke masjid karena Iya, di masjid background-nya bagus, jadi iya, saya iya, buat di situ. Jadi memang betul-betul kita harus totalitas. Saya juga pernah ikut menari, pada saat itu sebelum nampil ya kita harus betul-betul latihan dan betul-betul, apa ya, memiliki waktu yang kita bisa berpikir secara, bagaimana kita bisa menampilkan yang terbaik dan iya, pada saat itu saya pernah sampai ke tingkat nasional, kemudian kabupaten, internasional bahkan karena betul-betul kita totalitas dalam, apa ya, dalam mengikuti suatu perlombaan. Jadi mungkin satu satu hal yang teman-teman harus garis bawahi ketika kita mengikuti suatu lomba, baik itu kedutaan ataupun lomba lainnya, kita harus betul-betul totalitas. Jangan iya, hanya mau mencoba, iya, tapi tidak totalitas. Kita iya, benar-benar memang mau kita mencoba, tapi ketika kita mencoba, kita harus totalitas apa yang kita lakukan. Jangan, iya, "Ah, mungkin selanjutnya lagi lah, mungkin kalau iya. salah ya sudahlah, Atau nantilah. nantilah." Mungkin beberapa Iya, teman-teman seperti itu, ataupun beberapa juga orang-orang yang saya temui seperti itu. iya, Ya mungkin kesempatan lain lagi kali iya, ya gitu kan. Padahal apa yang menjadi kesempatan depan mata kita harus totalitaskan atau kita harus gencarkan bagaimana kita bisa lolos atau bagaimana kita bisa mendapatkan yang iya, terbaik, betul. seperti itu. Intinya berawal dari diri sendiri, punya Mhm, kemauan yang kuat, kuat, terus effort-nya harus harus digas terus nih so Kak, ndak iya, betul betul betul. ndak boleh setengah-setengah. Heeh, Karena kita tuh kadang berada di satu titik di mana kita tuh stagnan kayak terhadap sesuatu, mhm, kita ndak mau nantilah, apalagi anak-anak sekarang kan, nantilah 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 mhm, gitu. Seperti yang itu kayak menjadi penghambat ndak sih Kak? mhm. Iya, Harus lebih ke apa ya, positive positive thinking, thinking, heeh, mhm, harus menghilangkan yang namanya overthinking. Pas belum coba aduh, sama pada saat sebelum apa ya, sebelum maju ke suatu publik ataupun depan depan umum ataupun pada saat mau public speaking, biasanya teman-teman yang lainnya menjadi kendala satu adalah overthinking oh iya, iya, duluan, iya betul, nggak sih? iya, iya, betul, Padahal yang harus kita tanamkan pada diri kita pada saat sebelum bicara kita harus positive thinking bahwa iya, saya bisa, apapun itu hasilnya itu akan kita kembalikan ke diri kita evaluasi, iya, bukan menjadi hal penghambat untuk maju ke depannya lagi, iya. seperti itu. Intinya belajar dari Ya, kegagalan, iya, betul-betul iya. belajar dari kesalahan. Iya. Pernah ndak sih Kak punya cerita di saat lagi jatuh-jatuhnya kemudian, bersusah Mhm. payah untuk bangkit gitu? Apa ya, mungkin pada saat apa ya, pada saat jatuh-jatuhnya tidak bisa bangkit. Saking banyaknya Eee, nih susah diingat. Mungkin kalau hal ini tidak pernah sampai dengan jatuh yang tidak bisa bangkit. Iya, Sampai sejauh ini mungkin alhamdulillah belum pernah sih, Kak. Karena ya mhm, kembali lagi, kalau saya pada saat ketika mungkin dapat problem, ya iya, mungkin gitu mhm, mendapatkan problem entah itu dari keluarga mungkin ataupun, dari suatu permasalahan dari teman-teman sekitar mungkin. Ketika saya mendapatkan problem itu pelarian saya itu ya nangis. nangis. Heeh, jadi ini adalah bentuk bagaimana saya mengekspresikan suatu bentuk amarah saya dan itu yang menjadi prinsip saya ketika saya apa ya, stagnan betul-betul tidak bisa menghadapi, saya nangis. Bahkan mungkin nangis depan orang mungkin, ataupun nangis pada saat malam mungkin, Iya, ataupun nangis pada saat itu juga saya ketika dapat masalah. Tapi,
itu yang menjadi bentuk ekspresi tubuh kita dan bukan Iya. berarti kita kata-katanya cengeng, tapi ini Cengeng, adalah bentuk ekspresi diri kita. Jadi baik itu laki-laki atau perempuan, bukan berarti ketika kita dapat masalah dan kita nangis bukan berarti cengeng, tapi ini adalah bentuk tubuh kita mengekspresikan bahwa ataupun kita bisa mengeluarkan Iya. amarah kita dan setelah itu, jadi saya lebih baik nangis dan setelah itu saya akan bangkit. Iya. Mungkin malamnya saya nangis atau sebelumnya saya nangis tapi besoknya mungkin Udah. itu bagian evaluasi dari saya, mungkin kesalahan yang telah saya buat ataupun besoknya mungkin bagaimana saya bangkit kembali. Jadi lebih Iya. baik saya mengeluarkan bentuk amarah saya dan setelahnya saya akan bangkit kembali. Jadi Iya. posisi saya itu dan tidak stuck dengan suatu masalah itu dan tidak Iya. bangkit. Jadi saya lebih mengekspresikan untuk mengeluarkan dan setelahnya saya akan bangkit. Jadi Bangkit. bahasa kasarnya ya nangis dulu, setelah itu saya akan bangkit kembali Iya. gitu. Oh ya, Atau kalah dulu, kalah dulu. saya akan nangis, Iya. tapi ke depannya saya akan bangkit Bangkit. gitu. Jadi lebih baik nangis kemudian bangkit daripada nangis terus dan seterusnya Iya. gitu. Ternyata Kak Rahima juga bisa nangis Ay, ya. jelas Manusia. kita memiliki hati Hello Kitty ya. Iya, betul. Apalagi wanita baper. Iya, baperan. Iya, betul. Oke, baik Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Mm. podcast kami Jendela Perbatasan. Mungkin ada closing statement sedikit nih dari Kak Rahima untuk teman-teman kita di luar sana. Oke, benar-benar. Ya. Untuk teman-teman yang nonton sampai dengan saat ini di podcast Jendela Perbatasan, mungkin closing statement dari saya adalah don't worry to be start ataupun jangan takut untuk memulai. Memulai, ya. Ya, jadi jangan takut untuk memulai. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan 100% ketika kita tidak mencoba dari 0,5%. Iya, Dalam betul. artian kita tidak bisa sukses menjadi seseorang yang kita impikan ketika kita tidak mulai dari melangkah satu langkah lebih awal. Jadi untuk teman-teman yang menonton Jendela Perbatasan ini mulai dari hari ini ataupun mulai detik ini pada saat nonton ini, mulai dari sekarang mari kita mencoba sesuatu hal-hal yang positif dan mulailah langkah kamu untuk bisa mencapai 1000 langkah positif ke depannya. Iya. Seperti itu, Kak. Intinya jangan takut untuk mencoba Mencoba. suatu hal yang baru, Kak. Dan jadikan evaluasi ketika kita gagal. Iya, jadi selalu mengevaluasi diri ketika gagal Kak Heeh. ya, terus bangkit. Ya, Masya Allah Oke. sekali. Oke, baik teman-teman sekalian, Mm-mm. jangan lupa stay terus di media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok untuk cerita-cerita inspiratif daripada pemuda-pemudi perbatasan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Oke. you. Mungkin kita boleh minum kali ya, Boleh Kak. minum, Oke. Haus. Haus ya.